Halo, halo. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya? Sehat? Oke ya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita semua masih diberi kesehatan. Oke, anak-anak semuanya, kita sekarang belajar tematik. Sudah siap semua untuk belajar? Pasti sudah ya, karena setiap hari kita belajar tematik Senin sampai Sabtu. Nah, oke, anak-anak, kita sekarang masih di subtema 4 ya. Masih kita di subtema 4, bermain di tempat wisata. Pembelajaran 4 ya. Kemarin-kemarin sudah kita bahas seperti apa pembelajaran 1, 2, dan 3. Masih sama ya. Masih tentang wisata ya. Berwisata itu nggak mesti jauh-jauh. Dengan teman kita juga bisa berwisata, ya kan? Nah, jadi nggak mesti harus menghabiskan biaya yang banyak. Berwisata itu bermain-main dengan teman-teman. Nah, itu juga berwisata ya. Nah, jadi berwisata yang sederhana. Oke, anak-anak semuanya, kita akan mulai pembelajaran pagi hari ini. Semuanya siap ya? Posisi yang baik. Oke? Oke ya. Nah, ikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Anak-anak semuanya, coba lihat. Ini apa ya? Apa yang sedang dibicarakan? Nah, di sini ada balon-balon nih, ada tulisan rupanya. Kita baca yuk. Nah, Cika, oh ternyata ini yang berbicara Cika loh. Ya, Cika bersama teman-temannya ingin melakukan sebuah permainan. Cika pergi menuju tempat permainan. Wah, mereka tadi dikatakan hendak bermain. Ya, jadi berwisata itu juga bisa dilakukan bermain dengan teman-teman. Tadi siapa namanya? Cika nih ya. Dia ingin bermain bersama teman-teman. Permainan apa yang hendak dimainkan Cika? Ayo, ada yang tahu? Oke, mau tahu semua ya? Oke, kita lihat lagi yuk. Ada apa sih? Selanjutnya apa yang dimainkan oleh Cika bersama teman-temannya? Wow, rupanya banyak sekali anak-anak di lapangan ini ya. Wah, mereka bermain apa sih? Udara sangat cerah, awan berwarna putih. Wah, pantesan anak-anak di sini semua sangat bergembira. Tapi kita tidak tahu apa yang dimainkan mereka. Nah, di sini ada sebuah cerita yang sudah disiapkan. Dengarkan baik-baik ya. Miss akan bacakan. Bermain benteng-bentengan. Permainan ini dimulai dengan dua kelompok yang masing-masing terdiri dari 4 sampai dengan 8 orang. Selanjutnya, masing-masing kelompok memilih tiang atau pilar sebagai benteng. Di sekitar benteng tersebut terdapat area aman untuk kelompok yang memiliki tiang atau pilar tersebut. Bila di area aman, mereka tidak perlu takut terkena lawan.
para anggota kelompok akan berusaha menyentuh lawan dan membuatnya tertawan. Pemain harus sering kembali dan menyentuh bentengnya, karena penawan dan yang tertawan ditentukan dari waktu terakhir menyentuh benteng. Orang yang paling dekat waktunya menyentuh benteng berhak menjadi penawan. Mereka bisa mengejar dan menyentuh anggota lawan untuk menjadikan tawanan. Pemenangnya adalah kelompok yang dapat menyentuh tiang atau pilar lawan dan meneriakkan kata benteng. Anak-anak sekalian, pernahkah kalian mendengar permainan ini, benteng-bentengan? Mungkin sebagian anak-anak masih bingung ya, gimana cara bermainnya. Nah, tadi dikatakan ini mereka membuat dua kelompok. Nah, ini disebut benteng. Ya, Nak ya. Benteng lawan dan ini ada dua benteng karena ada dua kelompok di sini, ya. Nah, tadi dikatakan dari dua kelompok ini dibagi ya, permainan ini bisa 4 sampai dengan 8 orang. Cara bermainnya itu seperti apa? Nah, ya. Ini mereka akan mencari lawan, ya. Mereka akan mencari lawan dengan menyentuh, ya. Coba perhatikan di sini ya. Tadi dikatakan di sekitar benteng tersebut terdapat area aman untuk kelompok yang memiliki tiang atau pilar tersebut. Ini daerah mereka, ya, dan ini lawan mereka, ya. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat lagi di sini. Bila di area aman, ya, mereka tidak perlu takut terkena lawan. Ini karena ini daerah mereka. Nah, sama juga dengan yang kelompok ini. Ini daerah mereka aman. Oke, nah dengarkan lagi baik-baik ya. Para anggota kelompok akan berusaha menyentuh lawan dan membuatnya tertawan. Tertawan itu menjadi, ini akan menjadi kelompoknya nih nanti. Kalau dia terkena, akan ditawan atau istilahnya ditahan menjadi anggota mereka. Ya, nah pemain harus sering kembali dan menyentuh bentengnya nih. Harus sering menyentuh benteng ini. Sama juga yang kelompok ini, mereka harus sering menyentuh bentengnya ya. Karena penawan dan yang tertawan ditentukan dari waktu terakhir menyentuh benteng. Orang yang paling dekat katanya ya, orang yang paling dekat waktunya menyentuh benteng berhak menjadi penawan. Dan mereka bisa mengejar, menyentuh anggota lawan untuk menjadikan tawanan. Nah, seperti ini nih. Ini dia sudah menyentuh dulu tiangnya. Setelah menyentuh dia mengejar ini supaya yang di depannya ini menjadi anggotanya nanti. Nah, seperti itu. Sedangkan kan dia ini belum menyentuh bentengnya, ya. Jadi dia kalau lama dia tidak menyentuh bentengnya, yang di belakang ini berhak mengejarnya. Kalau sudah kena, dia akan ditarik ke sini menjadi anggotanya. Nah, seperti itu. Ya. Seru tidak permainannya? Tidak seru ya, karena anak-anak belum praktek. Tapi ini seru loh, ya. Kalau dilihat dari teks ceritanya, wah, sepertinya penasaran loh mau bermain benteng-bentengan ya. Oke ya. Jadi anak-anak bisa ngerti sedikit ya. Oke ya, nanti tidak apa-apa, coba nanti tanya lagi, mah seperti apa sih? Nah, nggak apa-apa, coba anak-anak praktek-praktek sedikit, nggak masalah ya. Seperti apa sih permainan benteng-bentengan itu? Nah, oke anak-anak, ini mereka juga sedang, kalau dikatakan permainan ini, mereka sedang berwisata juga. Berwisata bersama teman-teman. Asik sekali mereka bermain. Nah, dalam permainan ini harus ada
peraturan ya. Supaya apa? Supaya permainan itu berjalan dengan lancar. Nah, ya kan? Iya, di mana saja pasti ada peraturan ya. Oke, anak-anak, itu adalah cerita tentang bermain benteng-bentengan ya atau penjelasan. Oke, kita lanjut kembali. Nah, anak-anak, setelah tadi kita sudah membaca, menyimak cerita tentang bermain benteng-bentengan, di sini ada pertanyaan nih. Ya, jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan isi teks. Isi teks yang mana? Yang tadi itu, yang bermain benteng-bentengan. Ada 5 pertanyaan. Ya. Yang pertama, apa yang dimainkan oleh Cika bersama teman-temannya? Yang kedua, ada berapa kelompok dalam permainan tersebut? Dan yang ketiga, alat apa yang dipakai dalam permainan tersebut? Yang keempat, bagaimana perasaan kelompok yang menang? Dan yang kelima, jika pemenang menyentuh tiang, apa yang mereka teriakkan? Anak-anak ingat tadi apa yang sudah dibacakan? Masih ingat ya? Nah, nanti coba jawab pertanyaan ini. Jawabannya ada di teks tadi, ya. Kalau anak-anak menyimak, pasti anak-anak ingat ya. Kalau kalian apa ya, lupa, putar lagi videonya. Oke, anak-anak? Oke, pasti bisa anak-anak. Yang penting mau berusaha ya. Oke, kita lanjut kembali di sini. Perhatikan anak-anak semuanya. Ini Miss tampilkan. Ini ciri-ciri apa ya? Ini ada gambar loh anak-anak. Ini menurut anak-anak apa yo? Dalam permainan tadi itu ada apa ya? Yang dalam permainan itu ada benteng ya. Nah, ini tiang bentengnya ya. Nah, kalau tadi kita lihat, kita perhatikan, ternyata tiang itu ada ciri-cirinya loh. Ada kan? Nah, coba. Ciri-cirinya apa saja? Bentuknya panjang, berwarna hijau. Nah, termasuk dalam benda apa? Benda padat. Nah, kita belajar lagi di sini ciri-ciri benda. Iya kan anak-anak ya? Iya, waktu pembelajaran pertama kita belajar tentang benda juga ya. Kemarin juga kita mengerjakan tentang sifat-sifat benda. Nah, ini tiang ini nih. Sekarang yang kita bahas adalah benteng ya. Permainan benteng-bentengan yang alatnya adalah tiang. Tadi apa saja bentuknya? Panjang. Ciri-cirinya itu bentuknya panjang, berwarna hijau, termasuk dalam benda padat dan kegunaannya untuk bermain. Pinter ya. Bisa diingat ciri-cirinya? Pasti bisa. Orang hanya 4 kok. Pendek lagi kalimatnya. Oke anak-anak ya. Ingat ya ciri-cirinya ya. Oke, kita lanjut kembali. Nah, setelah tadi berwisata, bermain bersama teman-teman, bermain benteng-bentengan, tiba saatnya kita berkarya. Ya, Miss ajak anak-anak kelas 2 untuk kreatif. Ya, banyak loh anak-anak kelas 2 yang kreatif loh, Miss Lince perhatikan dari mewarnai, dari membuat hiasan dari biji-bijian. Ya, banyak anak-anak bineka yang berbakat. Anak-anak kelas 2 berbakat. Nah, sekarang disuruh ngapain di sini ya? Apa perintahnya? Nah, coba kita lihat dulu. Nah, ternyata Cika dia mendapat tugas. Kita baca bersama. Cika mendapat tugas dari guru untuk membuat bingkai foto. Nah, sini ada alat-alatnya. Siapkan gunting, lem, kardus bekas, tali,
dan foto yang akan dipajang. Nina memanfaatkan bahan alam seperti kulit telur. Nah, anak-anak, ini contoh yang sudah jadi. Ini pinggir-pinggirnya ini kulit telur loh. Pasti anak-anak nggak menyangka. Ya kan? Ini kulit telur, tapi nggak langsung ditempel kulit telurnya, nanti bau amis. Anak-anak pecah-pecahkan dulu kecil-kecil ya, kemudian cuci pelan-pelan, dikeringin. Nah, seperti itu. Bagus ya? Bagus. Nah, nanti di sini di tengahnya anak-anak bikin foto sendiri. Oh, boleh deh, nggak usah foto sendiri. Foto sama mama papa boleh ya. Nah, langkah-langkahnya ada di sini sudah disiapkan. Yang pertama, guntinglah kardus bekas membentuk alas bingkai foto. Yang kedua, tempelkan fotomu di alas foto. Yang ketiga, guntinglah kardus bekas sebesar alas bingkai. Keempat, guntinglah bagian tengahnya agar berlubang. Yang kelima, tempelkan di bagian atas alas bingkai. Keenam, pecahkan kulit telur menjadi potongan kecil. Yang ketujuh, berilah lem pada pinggir bingkai. Kedelapan, tempellah kulit telur yang telah dipotong ke pinggir bingkai. Yang kesembilan, yang terakhir, hiasi bingkai dengan kulit telur yang telah dipotong kecil-kecil. Nah, di sini udah ada nih anak-anak langkah-langkahnya. Nanti anak-anak mencoba ya di rumah ya. Oke, jadi kita belajar untuk kreatif dan terampil ya. Nah, nanti fotonya terserah mau foto anak-anak sendiri boleh, papa mama boleh ya. Paham mengerjakan ini? Nah, nanti ikuti langkah-langkahnya ya. Oke, kita lanjut kembali. Anak-anakku sekalian, yang Miss Lince sayangi dan cintai, di sini Miss mau membahas lagi nih. Coba perhatikan gambar berikut ya. Kita belajar lagi tentang pembagian berurutan, pembagian berulang ya, berurutan. Perhatikan, ada berapa kue di sini? Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Semuanya ada 16 kue ya. 16 kue dibagi menjadi 2 ya. Dibagi menjadi 2. 16 dibagi menjadi 2, masing-masing jadi berapa, Nak? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bagian pertama jumlahnya 8. Bagian kedua, ayo kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti bagian yang pertama isinya 8, bagian yang kedua isinya 8. Paham anak-anak? Tadi ada berapa kue? Ada 16 ya kan? Kemudian dibagi menjadi 2 bagian. 1, 2. Bagian pertama berapa isinya, Nak? 8. Yang kedua juga 8. Nah, ternyata 8 ini dibagi lagi menjadi 4. Cukup tidak? Kita lihat di sini. Dibagi lagi menjadi 4 nih. 1, 2, 3, 4. Coba di sini juga harus sama. 1, 2, 3, 4. Sama-sama 4 kan? Nah, setiap bagian berapa kuenya? Ada 2, ada 2, ada 2, ada 2. Sama rata semuanya. Paham anak-anak? Pasti paham ya, ini jelas gambarnya ya. Sengaja Miss cari gambar yang jelas. Kita lihat lagi di sebelahnya. Benar tidak 2?
Oh iya benar Miss, 2, 2, 2, 2. Berarti semua jumlahnya sama rata. Iya kan nak ya? Nah, jadi dari gambar ini ya, perhatikan. Bentuk pembagian berdasarkan gambar di atas adalah 16 dibagi 2 dibagi 4. Dari mana 16-nya, Miss? 16-nya ini kan tadi jumlah kue seluruhnya ada 16. Kemudian dibagi 2 dari mana? Dibagi 2 dari sini, Nak. 1, 2. Ya kan? Kemudian dibagi 4. Kok dibagi 4, Miss? Kan dibagi 4. 1, 2, 3, 4. Sebelahnya juga dibagi 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ya kan? Jadi hasilnya berapa? Hasilnya 2. 16 dibagi 2 berapa? 8. Nah, tadi 16 dibagi 2. Nah, ini 8 kan? Nah, ini 8 hasilnya. Ini 8. Oke? Jadi 16 dibagi 2 sama dengan 8. Kemudian 8 dibagi 4. Dari 8 ini dibagi 4. 1, 2, 3, 4. Jadi masing-masing ini berapa? 2. Makanya di sini hasilnya 2. Paham anak-anak kelas 2? Oke, jadi bentuk pembagiannya 16 dibagi 2 dibagi 4 sama dengan 2. Pinter. Paham semuanya ya? Oke. Oke, anak-anak semuanya. Sampai penjelasan dari Miss Lince ya. Semoga anak-anak mengerti pembelajaran kita pada hari ini ya. Dan anak-anak walaupun kita belajar secara online ya, ingat selalu tanamkan dalam hati anak-anak bahwa kita harus selalu semangat, jangan malas ya. Tapi Miss melihat anak-anak banyak perubahan ya, tulisannya bagus. Nah, terus pesan juga nih dari Miss Lince, kalau awal kalimat itu harus huruf besar sayang. Ya, biar anak-anak terbiasa. Oke? Paham ya, Nak ya? Oke. Oke, anak-anak, sampai di sini dulu penjelasan dari Miss Lince. Kiranya bermanfaat materi pada hari ini. Oke, Miss Lince ucapkan selamat pagi, tetap semangat, dan jaga kesehatan. Bye-bye.